di sini kami akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang diampu oleh Bapak Edward Baine, SE MSI. Sebelumnya kami akan coba memperkenalkan diri. Saya sendiri Stephen Silverusia, NPM 2321391. Saya atas nama Syukur Armanggea, NPM 2321394. Baik, langsung saja kita akan coba mempresentasikan hasil dari presentasi kami tentang revolusi perspektif ekonomi pada sosiologi ekonomi. Baik, saya akan membahas tentang dampak revolusi industri terhadap struktur sosial, yaitu satu, munculnya kelas menengah, di mana adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kelas pengusaha dan profesional baru. Kedua, yaitu urbanisasi dan kehidupan kota. Adanya perpindahan populasi dari pedesaan ke perkotaan industri. Ketiga, perubahan struktur keluarga, di mana adanya peran wanita dalam angkatan kerja serta adanya pergeseran nilai keluarga. Pergeseran pola konsumsi dan gaya hidup. Yaitu satu, barang manufaktur massal, di mana produksi massal menciptakan akses ke barang-barang baru. Kedua, budaya konsumerisme, di mana timbulnya kebutuhan dan keinginan baru di masyarakat. Ketiga, yaitu kepemilikan dan identitas, di mana barang sebagai simbol status gaya hidup. Urbanisasi dan perubahan demografi. Satu, yaitu pertumbuhan kota industri, di mana perpindahan populasi dari pedesaan ke perkotaan demi pekerjaan. Kedua, yaitu dinamika sosial perkotaan, di mana heterogenitas, mobilitas, dan individualisasi dalam masyarakat kota. Ketiga, yaitu tantangan infrastruktur, di mana kebutuhan akan perumahan, sanitasi, dan layanan publik yang memadai. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada peran teknologi dalam transformasi ekonomi. Peran teknologi dalam transformasi ekonomi ini kita membahas beberapa poin, di mana yang pertama itu otomatisasi produksi. Pada otomatisasi produksi ini mengatakan bahwa mesin dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi dan transportasi. Artinya inovasi dalam infrastruktur yang memperluas jangkauan pasar dan distribusi. Ketiga yaitu kapitalisme dan industrialisasi. Teknologi mendorong pertumbuhan skala ekonomi dan transformasi orang. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang implikasi revolusi industri terhadap tenaga kerja. Pada implikasi revolusi industri terhadap tenaga kerja ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, di mana yang pertama pergeseran keahlian. Pada pergeseran keahlian kita dituntut untuk permintaan akan keterampilan baru di industri manufaktur, yang dimana kita diminta untuk bagaimana menciptakan suatu keterampilan baru di bidang industri manufaktur. Kemudian yang kedua yaitu eksploitasi tenaga kerja. Pada eksploitasi tenaga kerja ini adanya isu-isu seperti upah rendah, jam kerja panjang, dan pekerja anak. Ya seperti yang kita ketahui, terkadang di dalam dunia kerja banyaknya seperti upah rendah yang kita ketahui akibat kurangnya pendapatan dari suatu perusahaan tersebut, dan terkadang juga jam kerja panjang diakibatkan karena adanya yang dinamakan lembur atau lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan buruh. Pada gerakan buruh ini bagaimana munculnya organisasi pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian tantangan sosial dan ekonomi revolusi industri. Di tantangan sosial dan ekonomi revolusi industri ini kita
mempelajari tentang ketidaksetaraan ekonomi yang dimana akumulasi kekayaan di kalangan pemilik modal dan industrialis. Kemudian yang kedua yaitu degradasi lingkungan. Pada degradasi lingkungan ini dampak pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu perubahan sosial cepat, di mana transformasi yang cepat menimbulkan ketidakstabilan dan konflik sosial. Jadi dari pembahasan kami ini teman-teman, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu di mana revolusi industri telah mengubah lanskap sosial dan ekonomi secara fundamental. Tantangan yang muncul harus diatasi melalui kebijakan dan inovasi yang tepat. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari hasil pembahasan kami mengenai revolusi industri dan perspektif sosiologi ekonomi pada pembahasan kali ini. Demikian kami ucapkan terima kasih.